Oke, hello everyone, welcome back di my YouTube channel. Dan hari ini balik lagi dengan gue tentunya. Sorry banget karena gue udah lama banget nggak ngupload review tentang sepatu ya. Nah, hari ini gue bakalan balik lagi dengan salah satu series dari brand lokal, yaitu Mills ya. Karena di 2023 dan 2024 ini tentunya ada peralihan olahraga dari beberapa masyarakat ya. Karena kebanyakan masyarakat yang sebelumnya waktu pandemi itu suka banget main sepeda, sekarang mereka beralih untuk jadi pelari ataupun runner ya. Oke, langsung aja gue bawa salah satu artikel brand lokal yaitu Mills dengan series Revolt Beta ya. Oke, di sini Revolt Beta size 44 dan sentimeternya 28,8. Oke, kenapa gue memilih Revolt Beta ini size-nya itu naik ya? Karena emang kalau kita gunain sepatu untuk running itu cukup berbeda dengan sepatu casual ataupun juga sepatu-sepatu yang biasanya kita gunain dari model-model bahan kanvas dan sebagainya untuk sepatu casual lah tentunya. Jadi intinya sebenarnya perbedaannya adalah di sizing itu gunanya adalah untuk menyesuaikan bentuk kaki kita. Karena pribadi gue itu punya kaki yang cenderung melebar, jadi di sini gue pakai Mills untuk sizingnya gue naikin karena sepatu ini emang gue gunain untuk lari ya. Oke, langsung gue masuk ke sepatunya ya. Di sini artikelnya adalah Mills Revolt. Jadi gambarannya seperti ini. Oke, jadi gambarannya seperti ini ya. Revolt. Oke, sebenarnya sepatu ini tuh kalau gue lihat-lihat bikin gue inget sama salah satu brand lokal yaitu Unert ya. Karena bentuk siluetnya itu mirip banget dengan Unert di bagian midsole ini dan juga di bagian outsole-nya. Entah ini satu pabrik atau gimana gue nggak tahu, tapi yang jelas ini mirip banget dengan Unert yang transparan. Gue lupa seriesnya, tapi yang jelas Unert-nya itu transparan. Jadi di sini rubbernya ada di sini sama di sini, dan juga di bagian midsole-nya seperti ini ada tanda ini dan seperti ini. Cuman bedanya kalau di Unert itu dia lebih polos dan di sini ada bercak-bercak kayak gini. Dan Revolt ini juga ada series yang untuk timnas ya. Oke, langsung gue tunjukin di sini Revolt Mills dengan harga 399.000 ya. Oke, di sini gambaran sepatunya sih cukup enak di bagian depan ya. Ketika ditekuk seperti ini dia cukup nyaman, tapi di bagian belakangnya emang karena dia bantet banget jadi agak sulit untuk ditekuk ya. Kemudian gue masuk ke bagian materialnya di sini. Di sini di depan ini bagiannya terbuat dari mesh ya. Kemudian ini juga terbuat dari mesh di bagian sininya. Dan juga dia pakai lacesnya itu laces yang cukup besar-besar seperti ini ya. Kemudian juga di bagian sampingnya ini ada siluet-siluet ini. Kemudian ada juga di bagian heel counternya ini ada gambaran siluet dari Mills. Ini semuanya terbuat dari synthetic leather ya. Di bagian sini, kemudian di bagian sini terbuat dari synthetic leather. Kemudian di bagian di sini, di bagian uppernya, di bagian tangnya ya tentunya. Di sini ada gambaran emboss dari Mills ya. Kemudian ini sepatunya cukup ringan ya. Kurang lebih mungkin antara 200-an miligram lah. Mungkin kurang lebih seperti itu beratnya.
Kemudian di bagian sepatu ini yang bikin cukup unik yaitu dia bisa mantul ya. Tuh, nggak terlalu mantul banget, tapi dia punya daya mantul yang cukup untuk kita gunain untuk lari tentunya. Kemudian di bagian insole-nya ini ya, di bagian insole-nya ini tuh dia nggak bisa dikeluarin ya, karena dia nggak bisa dilepas, dilem di dalam sini. Di dalam sininya dia dilem, jadi nggak bisa dilepas. Cuman kalau gue pribadi, karena dia pakai midsole dan outsole yang mirip banget sama Unart, tapi di bagian insole-nya ini tipis banget, gue nggak expect terlalu tinggi sih untuk sepatu ini ya. Karena emang kalau gue pakai Unart emang itu cukup nyaman, karena di dalam insole-nya tuh bagus banget insole-nya. Tapi untuk Mills ini gue belum terlalu yakin, karena di sini insole-nya cukup tipis banget dan nggak bisa ditarik ya. Gue rasa sih, ya gue berharap sepatu ini bisa dipakai untuk berlari dan cukup nyaman. Mungkin untuk kilometer 5-10 ya, mungkin 5-10 km cukup bisa nyaman sih pakai sepatu ini. Karena kalau gue lihat dari bagian midsole-nya cukup tebal, kemudian juga dia ringan dan juga cukup bisa memberikan pantulan, jadi bisa mendorong untuk lari kita juga. Seperti itu sih gambaran gue dari sepatu Mills Revolt Beta ini. Jadi kalau di sini gue ngasih review, memang dia tuh mirip banget ya sama seriesnya dari Unart. Jadi gue nggak bisa mengatakan bahwa ini tuh 100% original. Jadi kayak memang mungkin buat Mills ini sebuah inovasi, tapi karena gue udah pernah lihat kapsul ya, mungkin bisa dibilang nih sole-nya udah cetakan, karena gue pernah lihat ini dan gue pernah make, jadi gambarannya itu mirip banget ya sama Mills. Maksud gue gambaran Mills ini mirip banget sama Unart. So kalian beri nilai sendiri untuk Mills Revolt ini. Jadi kalau gue lihat-lihat sih sepatu ini cukup bisa digunain untuk daily run, bisa buat latihan, buat recovery, ya masih oke lah untuk sepatu ini. Oke, kasih rating kalian dan review kalian tentang sepatu ini di komen ya nanti ya. Kalau menurut gue pribadi, ini gue rasa sih skornya antara 7 lah, karena dia nggak original, nggak 100% desainnya bagus, memang dari Mills ya. Karena emang kayaknya ini ada kombinasi juga dari pabrik yang sama, kayak gitu. Oke, thank you for the attention and see ya.